Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca syarah Mandhumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah berkenaan dengan halaman 100. Di sana kita baca walahu kalamun azimun jiddan. Dan Ibnul Qayyim memiliki perkataan yang sangat-sangat penting, wa taqsimun mufidun, dan pembagian yang sangat bagus, ya, haula ra'yil mathmum, berkenaan dengan ra'yu atau pendapat yang tercela. Ya, maka saya ingin tambahkan berkenaan dengan pembagian ra'yu. Saya bacakan mukhtarat min I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin karya Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan, dan ini kutipan dari I'lamul Muwaqqi'in, bahasanya ra'yu itu ada pendapat, ya, pendapat manusia itu ada 3 macam. Hasil pemikiran manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama sahihun aftabihis salaf. Ada produk pemikiran yang itu sahih, ya, itulah yang difatwakan, yang dipakai oleh para ulama salaf dalam berfatwa. Kemudian batilun, yang nyata-nyata keblinger, hasil pemikiran yang menyimpang. Kemudian yang ketiga adalah mustabihun, tidak jelas, tidak memiliki nilai pasti. Mustabihun fi sihhatihi, tidak jelas kesahihannya, apakah itu adalah hasil pemikiran yang berkualitas atau tidak bisa dipastikan. Nah, untuk hasil pemikiran jenis yang ketiga, amilu bihi inda darurati. Mereka dipakai oleh salaf dalam kondisi terpaksa. Namun walam yulzimu ahadan bihi, mereka tidak paksakan, ya, mereka tidak haruskan kepada orang lain. Wal haramu mukhalafatahu, dan mereka tidak mengharamkan siapa saja yang berbeda pandangan dengan mereka berkenaan dengan ra'yu jenis yang ketiga. Ya, hasil pemikiran yang tidak bisa dipastikan, ini satu hal yang berkualitas. Kemudian beliau sampaikan bahasanya ra'yu yang batil itu ada 5 macam. Ya, hasil pemikiran manusia yang batil, yang menyimpang, yang keblinger, itu ada 5 jenis. Yang pertama adalah makhalafan nassa, yang terang-terangan bertabrakan dengan nas, yang terang-terangan bertabrakan dengan nas. Maka ini adalah hasil pemikiran yang nyata-nyata keblinger dan menyimpang. Nas mengharamkan riba, dan orang dengan pikirannya mengatakan riba semacam ini tidak mengapa. Maka ini hasil pemikiran yang nyata-nyata bertentangan dengan nas.
Kemudian yang kedua al-mabni 'alal kharas wa dhann. Pendapat yang semata-mata dibangun di atas tebak-tebakan dan prasangka. Yang tidak ada dasar yang jadi dasar pertimbangan. Kenapa ada hasil pemikiran semacam ini? Dia cuma murni hasil kira-kira dengan logika. Kemudian yang ketiga adalah yang memuat pengingkaran terhadap nama dan sifat Allah. Hasil pemikiran kok ujung-ujungnya mengingkari sifat Allah, padahal Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, telah menegaskan kalau Allah berada di atasnya arsy. Kemudian orang otak-atik gini-gini pakai alasan dan itu, ujung-ujungnya Allah tidak berada di atas arsy. Yang biasanya ini dilakukan bil aqyisah al-batilah, dengan kias dan analog yang batil. Kemudian yang keempat, ar-ra'yu al-amali alladhi uhdisat bi al-bid'u wa ghirat bi as-sunanu. Ini adalah hasil pemikiran yang tidak berkaitan dengan akidah dan berkaitan dengan amal, yang dampaknya muncul karenanya berbagai macam bid'ah dan diubah-ubah karenanya berbagai macam tuntunan Nabi. Ra'yu yang mendasari dimunculkannya berbagai macam bid'ah. Yang kelima, dan ini dekat dengan yang keempat, yaitu satu ra'yu hasil pemikiran yang mutadhamin, memuat, yang isinya adalah berkata-kata tentang hukum syariat agama dengan semata-mata anggapan baik. Satu hal yang baik begini-begini. Satu hal padahal tidak ada anjurannya dari syariat secara khusus. Namun tidak ada pihak-pihak tertentu mengatakan sebaiknya demikian-demikian, karena melakukan hal ini satu hal yang baik, satu hal yang manfaat. Ini apa salahnya? Bukankah baca Quran kan baik-baik saja? Kok dipermasalahkan? Bukankah itu zikir, kalimat thayyibah yang baik? Tidak perlu diributkan, tidak perlu dipermasalahkan. Maka dianggaplah baik ini dan itu untuk menganjurkan hal-hal tertentu dalam syariat yang itu tidak ada panduannya dan tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Maka dianjurkan kalau sholat duha baca surat ad-duha misalnya, kan cocok, ini sholatnya sholat duha, ya rakaat pertama surat duha. Sekedar istihsan, sekedar anggapan baik yang tidak ada dasarnya. Yang ini biasanya adalah menjadi sebab munculnya berbagai macam bid'ah. Kemudian ra'yu yang terpuji itu ada beberapa macam. Ini ada 4 macam. Yang pertama adalah ra'yu sahabah, pendapat sahabat. Itu ra'yu yang terpuji. Kemudian yang kedua, min ar-ra'yil mahmud ma yufassiru an-nususa
wa yuqarriruha. Di antara pendapat yang terpuji adalah pendapat wallahu alam, nampaknya maknanya adalah pendapat sahabat yang menjelaskan nas dan menegaskannya. Ini menjadi tafsir untuk ayat Al-Quran, ini memberikan penjelasan untuk makna hadis. Kemudian yang ketiga adalah matawata'at alaihil ummatu, yang disepakati oleh seluruh umat Islam menjadi ijma'. Wa talaqahu khalafuhum an salafihim, yang diterima oleh kaum muslimin dari generasi ke generasi. Ada satu ra'yu yang disepakati, maka ra'yu ini ijma', maka tidak mengapa. Maka ini ra'yu yang terpuji, ra'yu yang mengatakan boleh pakai mikrofon, pengeras suara untuk pengajian atau lainnya. Umat sepakat dalam hal ini. Umat sepakat dalam hal ini. Maka ra'yu ini ra'yu yang terpuji karena disepakati. Kemudian yang keempat, ra'yu yang dicari ba'dal waqi'ah, setelah terjadinya satu kejadian. Dicari terlebih dahulu dalilnya dari Quran Sunnah atau perkataan sahabat, kemudian tidak ditemukan, lalu melakukan kegiatan ijtihad dan berupaya mengembalikan dan menyimpulkan hukum. Ini membuat kesimpulan mana yang paling dekat dengan tiga dalil di atas, Quran Sunnah dan perkataan sahabat. Maka yang keempat intinya adalah ra'yu mustahid. Ini ra'yu mustahid yang beristihad pada tempatnya. Ada satu masalah dan ini sudah terjadi, bukan pengandaian yang belum terjadi, namun sesuatu yang telah terjadi, kemudian telah diupayakan untuk cari hukumnya dari dalil Quran dan Sunnah serta perkataan sahabat, ternyata tidak ketemu. Lalu akhirnya dengan berbagai macam piranti, berbagai macam alat dan sarana yang tersedia, maka berupaya untuk mencari apa hukum yang tepat dalam kasus ini. Ini empat jenis ra'yu yang terpuji. Demikian juga ada 5 jenis ra'yu yang tercela dari perkataan Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin. Kemudian kembali kita lanjutkan di halaman 103. Qala Nadhim rahimallahu ta'ala, ta'angka maqalahul asri muntahila wabil atiki tamassak qattu wa'tasimi. Tinggalkanlah darimu, jauhkan darimu, tinggalkanlah maqalahul asri, perkataan dan pendapat orang sekarang. Muntahilan yang dia adalah orang yang mengaku-ngaku sesuatu yang tidak benar, yaitu mengaku-ngaku berilmu padahal bukan. Wabil atiki tamasak, dan berpegang teguhlah dengan yang kuno, qattu saja. Wa'tasimi, dan berpegang teguh dengannya. Penjelasannya, waspadailah dan jauhilah perkataan orang sekarang. Ahlul asri wa ahlul zaman, orang sekarang dan orang sekarang. Yang dimaksud dengan orang sekarang adalah orang yang tidak memiliki hubungan dengan ilmu para ulama salaf. Adapun seorang yang berilmu dan dia adalah orang sekarang
dan dia adalah orang yang berpegang teguh dengan manhajus salaf, dan dia adalah orang yang meniti al-madhi, meniti jalannya para ulama salaf, maka tentu satu hal yang baik, antusias untuk mengambil ilmu darinya dan belajar darinya. Muntahilan artinya dia mengaku-ngaku sebagai ulama, yang tasib mengaku-ngaku dirinya sebagai ahlu sunnah, padahal realitanya tidak demikian. Namun dia hanya mengklaim hal tersebut ideaan, dan itu semata-mata klaim. Namun berpegang teguhlah dengan yang kuno, artinya kun daiman, maka hendaknya engkau selalu berpegang teguh dengan yang kuno, yang dulu, yaitu para sahabat. Sebagaimana terdapat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man kana mustannan, siapa yang mau mengikuti person, mengikuti orang, maka ikutilah biman qad mat, dengan orang yang telah mati. Yang beliau maksudkan adalah sahabat. Karena orang yang masih hidup, lam tu'man alaihil fitnah, tidak ada jaminan aman dia dari sesat. Nah, siapa itu orang yang telah mati? Itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah manusia-manusia yang terbaik dari umat ini. Mereka adalah orang yang hatinya paling baik dan paling dalam ilmunya, paling sedikit memaksakan diri. Mereka adalah sekelompok orang yang Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Maka adalah kalian menyadari keistimewaan mereka dan mengikuti jejak mereka, dan adalah kalian berpegang teguh dengan apa yang mampu kalian pegang min akhlaqihim, dari akhlak mereka dan perjalanan mereka. Fa innahum kanu ala hudal mustaqim, sehingga mereka para sahabat itu berada di atas jalan yang lurus. Demikian juga dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, hendaklah kalian sibuk dengan ilmu sebelum ilmu itu dicabut. Dan ilmu itu dicabut dengan dihilangkannya para pemilik ilmu. Hendaklah kalian sibuk dengan ilmu, karena kalian tidaklah mengetahui kapan dia menjadi orang yang dibutuhkan orang lain dan dibutuhkan ilmu yang dia miliki. Innakum, sungguh kalian akan jumpai sekelompok orang yang mereka beranggapan bahasanya mereka mengajak kalian pada kitabullah, pada Al-Quran, padahal mereka telah membuang Al-Quran di belakang punggung mereka. Alaikum bil ilmi, hendaklah kalian sibuk dengan ilmu. Hati-hati dengan kreativitas dalam agama, dengan bid'ah. Hati-hati dengan tanattu', sikap berlebih-lebihan. Wa iyyakum wa ta'ammuq, waspadailah sikap berdalam-dalam. Yang jadi dalil, wa alaikum bil atiq, hendaklah kalian berpegang teguh dengan yang lama, dengan yang kuno, yang diajarkan oleh para sahabat. Maka itu yang kuno yang dimaksudkan di sini adalah yang berasal dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Rawahu Darimi, perkataan Ibnu Mas'ud ini kita jumpai dalam Musnad Ad-Darimi atau Sunan Ad-Darimi, dan namun dalam sanadnya terdapat inqita'. Di sana terdapat terputus sanadnya. Kemudian qala an-Nadhim rahimallahu taala, mal ilmu illa kitabullah au athar. Tidaklah yang disebut ilmu dalam masalah agama, yang disebut ilmu agama tidaklah kecuali kitabullah, Al-Quran, wa athar, dan riwayat. Yajlu, yang nampak jelas dengan cahaya hidayahnya, kulla munbahimi, segala sesuatu yang tidak jelas. Maka pengertian ilmu yang sepatutnya seorang talib penuntut ilmu itu menekuninya dan berupaya sungguh-sungguh untuk mendapatkannya, dan berupaya sungguh-sungguh untuk mendapatkan ar-rahib, orang yang punya minat terhadap ilmu,
adalah ilmu yang melekat atau ilmu yang ada komitmen dengan Quran dan Sunnah. Sebagaimana perkataan Ibnu Umar radhiallahu anhuma, beliau mengatakan al-ilmu salasatun. Ilmu itu ada 3 jenis. Kitabun natiq, Al-Quran yang berbicara, wa sunnatun madiyatun, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah berlaku. Kemudian la adri, dan gagah berani mengatakan tidak tahu jika memang tidak tahu. Rahu atau Barani di Al-Mu'jam Al-Kabir dinilai kuat oleh Al-Albani di silsilah dha'ifah. Waqad ansyada ba'duhum, ada sebagian penyair atau yang bisa membuat syair, menuliskan syair sebagai berikut. Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu. Yang namanya ilmu itu manakala isinya ini firman Allah, ini hadis Rasul. Qala sahabatu, atau ini perkataan sahabat. Laisa khulfun fihi, tidak ada pelanggaran janji padanya. Janji yang dikatakan di depan kalau inilah ilmu itu tidak meleset. Ya inilah ilmu. 3 hal ini. Bukanlah ilmu ketika Anda membuat dan memasang lil khilaf, adanya perbedaan ya, karena kebodohan antara teks wahyu dan ra'i safihi, dan pendapat orang yang bodoh. Kalla, sekali-kali tidak. Demikian juga memasang perselisihan karena kebodohan antara Rasul dan pendapat sekedar ulama ahli fikih. Maka di bait pertama ditegaskan yang namanya ilmu dalam bab agama itu kalau isinya penuh dengan dalil dari Quran, hadis Nabi atau perkataan sahabat. Maka itu yang penuh dengan ilmu. Kemudian yang di bait kedua dan ketiga disampaikan bukanlah ilmu mempertentangkan antara dalil wahyu dengan perkataan orang bodoh, atau bahkan meskipun dalil wahyu dengan perkataan orang yang berilmu. Maka mempertentangkannya bukanlah ilmu. Karena sikap yang benar, ini pendapat ulama yang tidak sesuai dengan dalil, ini satu hal yang tidak benar. Pendapat ulama ini tidak benar karena bertabrakan dengan dalil yang ada. Sikapnya harusnya demikian, bukan tetap dipertahankan dan dipelihara dan dijaga adanya perbedaan dan pertentangan antara perkataan manusia dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih tentang masalah pengertian ilmu, maka An-Nazim kemudian mengatakan, pembuat Nazim mengatakan, ma thamma ilmun siwal wahyi. Tidak ada yang namanya ilmu siwal wahyi kecuali ilmu wahyu. Al-mubin yang jelas, wa minhu ustumidda, dan ilmu yang diambil dari wahyu. Ala tuba limurtanimi, maka ingatlah sungguh beruntung orang-orang yang mendapatkan keberuntungan karena sibuk dengan ilmu wahyu. Maka tidak ada ilmu kecuali ilmu wahyu, yaitu kitabullah, itu Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, atau ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu. Maka mustamaddan, yang bersumber dari wahyu, al-mutalaqqan minhu, berasal dari wahyu. Maka ilmu yang itu digali dari wahyu Al-Quran dan sunnah, maka itu juga ilmu. Boleh jadi bentuknya ilmu fikih. Ini misalnya, ini diolah, diambil dari Quran dan sunnah. Ilmu tentang Quran, ini boleh jadi tafsir. Ilmu tentang hadis, ya, ilmu tentang masalah kandungan hadis, atau yang membahas tentang masalah hadis, atau ilmu yang berasal dari Quran dan sunnah. Misalnya fikih yang berasal dari Quran dan sunnah dan bukan hanya semata-mata pendapat orang dan manusia.
ilmu tauhid, yaitu disimpulkan dari dalil-dalil Quran dan Sunnah. Maka sungguh tuba keberuntungan lil murtanimi bagi orang yang memanfaatkan, yaitu memanfaatkan waktunya untuk mendapatkan ilmu yang penuh berkah dan kebaikan yang besar. Tsumma qala an-Nadhim rahimallahu ta'ala wal qatma lil ilmi fahdhar. Maka waspadailah dan hindarilah tindakan menyembunyikan ilmu. Inna katimahu fila'natillahi wal aqwami kullihim. Karena orang yang menyembunyikan ilmu itu mendapatkan laknat Allah dan makhluk dan manusia seluruhnya. Maka waspadalah jangan menyembunyikan ilmu dari orang yang layak untuk diajari ilmu. Demikian juga orang yang membutuhkan ilmu dan menginginkan untuk mendapatkan ilmu. Kemudian penulis menjelaskan hukumannya, karena orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah dan seluruh manusia. Beliau mengisarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa bukti-bukti yang nyata dan petunjuk mimba dima bayyanahu linnasi fil kitab, setelah kami jelaskan sejelas-jelasnya dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Maka dalam ayat ini ditegaskan orang yang menyembunyikan ilmu mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan perbuatan menyembunyikan ilmu adalah dosa besar. Namun ilmu yang terlaknat siapa yang menyembunyikannya adalah minal bayyinati wal huda. Tidak semua riwayat. Namun minal bayyinati wal huda yang mengandung bayyinah, bukti nyata kebenaran, wal huda dan petunjuk yang dibutuhkan oleh hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya, dan bukti tentang benarnya Al-Quran, bukti tentang benarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Maka ilmu ini yang jika disembunyikan maka orangnya berhak untuk mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggarisbawahi hal ini minal bayyinati wal huda, ini adalah satu hal yang penting untuk memberikan pembelaan kepada sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, aku mendapatkan dari Nabi SAW hadis 2 karung. Aku dapatkan dari Nabi SAW hadis 2 karung. Dan 1 karung tidak akan aku ceritakan. Karena seandainya karung tersebut, hadis-hadis yang ada di karung yang kedua itu saya ceritakan, maka terpisahlah leher ini dari badannya. Ya, maka dari perkataan Abu Hurairah ini, apakah kemudian kita katakan Abu Hurairah menyembunyikan ilmu yang terlarang? Jawabannya tidak. Karena dia tidak menyembunyikan al-bayyinati wal huda. Abu Hurairah tidak meriwayatkan dan tidak menceritakan banyak hadis, 1 karung hadis. 1 karung hadis tidak dia sebarkan. Kenapa? Karena 1 karung hadis tersebut itu adalah hadis yang berkaitan dengan masalah kejadian-kejadian akhir zaman. Kejadian-kejadian setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah sampaikan, setelah aku wafat akan terjadi demikian-demikian, akan ada orang yang namanya fulan-fulan, ada orang bejat namanya ini, ada penguasa zalim, gubernur zalim namanya fulan, perbuatannya begini-begini, kezalimannya ini. Coba itu diceritakan, dan itu adalah
nama penguasa di zamannya. Apa yang terjadi? Tangkap polisi apa enggak? Oleh karena itu Abu Hurairah mengatakan, seandainya satu karung yang kedua itu saya ceritakan, lepas leher ini. Dan itu membicarakan, dan karena di karung yang kedua itu Nabi menyebutkan apa yang akan terjadi setelah beliau wafat, dan beliau belak-belakan nyebut nama. Ini dia nyebut nama, nggak tedeng aling-aling. Nah, ini belak-belakan, ini namanya fulan. Ya, kebejatannya ini. Nah, apakah hadis-hadis yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah itu termasuk al-bayyinati wal huda? Bukan. Apakah itu satu hal yang dibutuhkan umat dibutuhkan umat berkaitan dengan sholatnya, berkaitan dengan puasanya, berkenaan dengan ya, sehingga kalau nggak disampaikan maka sholatnya nanti tidak sempurna, puasanya tidak sempurna, tidak termasuk. Sehingga apakah Abu Hurairah dengan perbuatannya yang hanya menyampaikan satu karung hadis saja yang sampai kepada kita dan menyembunyikan satu karung lagi, dia menyembunyikan ilmu? Jawabannya dia tidak menyembunyikan ilmu. Yang Allah haramkan dan Allah larang, karena ilmu yang Allah haramkan adalah minal bayyinati wal huda. Kemudian terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yaqul, Abu Hurairah mengatakan, innan nasa yaquluna, banyak orang yang mengatakan, aktsar Abu Hurairah sangat banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah mengatakan, seandainya bukan karena dua ayat dalam Al-Qur'an, aku tidak akan ceritakan satu pun hadis. Kemudian beliau bawakan ayat ini, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Demikian juga satu ayat setelahnya, illal ladzina tabu aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana tawwabur rahim. Maksudnya orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri dan menjelaskan. Maka jika maksiatnya itu mengandung unsur menyembunyikan ilmu, maka syarat sah taubat harus menjelaskan. Ketika maksiatnya, pelanggarannya adalah dulu dia mengatakan yang sunnah itu bid'ah, yang bid'ah itu sunnah. Dan ini padahal dia tahu bahasanya ya ini adalah yang ini betul-betul bid'ah yang jangan diikuti. Setelah itu dia taubat. Maka jika maksiat itu adalah maksiat yang mengandung unsur menyembunyikan ilmu, maka tobat itu tidak sah kecuali wabayyanu, kecuali harus menjelaskan dan menceritakan. Karena kemarin menutup-nutupi, tidak benar kalau Nabi nuntunkan seperti itu tidak benar. Ini dituntunkan. Setelah itu sadar, insaf, maka harus ngomong. Dulu saya mengatakan ini tidak Nabi tuntunkan, dan yang benar ini adalah satu hal yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Dalilnya adalah ayat ini, illal ladzina tabu wa aslahu. Tidak cukup hanya menyesal wa aslahu dan memperbaiki diri jadi rajin beribadah dan seterusnya, namun harus wabayyanu, menjelaskan apa yang dulu disembunyikan, apa yang dulu diputar balikkan, harus dijelaskan. Faulaika atubu alaihim, itulah orang-orang yang aku terima tobatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah penerima tobat dan maha penyayang. Kemudian qala Nadim rahimallahu taala, wa min uqubatihi, dan di antara hukuman orang yang menyembunyikan ilmu, ana fil ma'adi, bahasanya di ma'ad, di akhirat, lahum minal jahim lijama, dia memiliki lijam, tali kekang, minal jahim, dari neraka. Laisa kal lujumi, tidak sebagaimana umumnya tali kekang.
Maka di antara hukuman menyembunyikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan bagi orang yang menyembunyikan ilmu pada hari kiamat lijaman, tali kekang. Namun bukan tali kekang yang telah dikenal di dunia yang terbuat dari kulit atau semacam itu, namun tali kekang dari api neraka. Maka bait ini mengisyaratkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin." Siapa yang ditanya tentang satu ilmu, fakata mau lalu dia menyembunyikannya. Uljima, maka dia akan diberi tali kekang pada hari kiamat, bilijamin min narin, berupa tali kekang dari api neraka. Kemudian dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katama ilman," siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan tali kekang untuknya pada hari kiamat, bilijamin min narin, berupa tali kekang dari neraka. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Maka di sini ada dua teks hadis. Apa bedanya? Ada hadis dari sahabat Abu Hurairah dan ada hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr. Mana yang lebih luas dan mana yang lebih sempit? Mana yang lebih luas? Hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua mengatakan siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tali kekang untuknya. Hadis yang pertama, siapa yang ditanya tentang satu ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka dia menyembunyikan ilmu dalam satu bentuk saja ketika ditanya. Karena menyembunyikan ilmu ada dua macam. Menyembunyikan ilmu ada dua macam. Itu menyembunyikan ilmu kepada orang yang membutuhkannya. Maka itu yang terlarang, menyembunyikan ilmu kepada orang yang membutuhkannya. Menyembunyikan ilmu kepada orang yang membutuhkannya, itu yang terlarang. Sebagaimana dikatakan oleh pensarah di depan, beliau katakan menyembunyikan ilmu an ahlihi wal muhtajina ilaihi, menyembunyikan ilmu kepada orang yang layak untuk diberi ilmu dan orang-orang yang membutuhkan ilmu. Maka menyembunyikan ilmu yang terlarang adalah menyembunyikan ilmu kepada orang yang membutuhkannya. Dan orang yang membutuhkan ilmu itu ada dua macam. Membutuhkan ilmu bilisanil hal dan membutuhkan ilmu bilisanil maqal. Menyembunyikan ilmu yang terlarang adalah menyembunyikan ilmu kepada orang yang membutuhkannya. Dan orang yang membutuhkan ilmu itu ada dua macam. Orang yang membutuhkan ilmu bilisanil hal, dengan keadaannya. Dia melakukan sesuatu yang keliru. Ada seorang ulama, ada seorang yang berilmu, tahu masyarakatnya melakukan hal yang tidak benar. Bahkan dia menyangka hal yang tidak benar itu satu hal yang benar. Tersebar di masyarakatnya kemungkaran, yang boleh jadi malah dianggap itu bukan satu hal yang mungkar. Maka ulama yang ada di komunitas ini haram baginya menyembunyikan ilmu dengan diam, nggak mau komentar. Nah, wajib baginya untuk punya andil untuk mengingatkan bahasanya ini kemungkaran, ini sebuah kekeliruan. Atau orang itu membutuhkan ilmu bilisanil maqal, bilisanil maqal, dengan kata-kata dia datang dan bertanya. Mungkin ada orang yang membutuhkan ilmu dengan lisanul maqal. Ini kalau hadis yang pertama adalah orang yang ditanya tentang satu ilmu, maka ini adalah orang yang membutuhkan dengan lisanul maqal saja. Kalau lisanul hal, yang membutuhkan ilmu dengan lisanul hal, itu tidak tercakup di hadis yang pertama. Namun kalau hadis yang kedua, maknanya lebih luas. Siapa yang menunjukkan ilmu dari orang yang membutuhkannya, baik orang membutuhkannya tersebut adalah orang yang membutuhkannya dengan keadaan dan sikapnya dan perilakunya yang tidak sesuai dengan ilmu, ataukah bilisanil maqal berdasarkan perkataan dan ucapannya.
Dan di sini kita jumpai al-jaza' min jinsil amal. Orang yang tidak mau ngomong, tidak mau menyampaikan ilmu, seakan-akan mulutnya ini terkunci karena kena tali, karena ditali oleh tali kekang. Maka nanti kemudian balasannya di akhirat, Allah Subhanahu wa taala mengikat mulutnya, memberikan tali kekang untuk mulutnya. Ya, fawajibu man, maka karena kewajiban orang yang Allah muliakan dengan diberi ilmu adalah jika ditanya tentang ilmu adalah dia menjelaskannya dan tidak menyembunyikannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang diberi Alkitab, diberi ilmu, hendaklah kalian menjelaskannya kepada manusia dan janganlah kalian menyembunyikannya. Demikian di surat Ali Imran. Ya, maka ketika seorang itu belajar ilmu dan faham, begitu dia faham, maka dia telah teken perjanjian akan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jadi jika ada orang yang bertanya, kapan saya ada perjanjian dengan Allah? Kayaknya belum ada kontrak khusus dengan Allah. Jawabannya ketika orang itu belajar, kemudian Allah beri pemahaman sehingga dia faham, mengerti, maka pada saat itu juga dia menerima perjanjian untuk menyebarkan apa yang telah dia ketahui dan dia pahami kepada orang-orang di sekelilingnya, di lingkungannya. Berkenaan dengan hadis yang pertama, siapa yang ditanya tentang satu ilmu lalu dia sembunyikan, maka ya, ini menunjukkan wajibnya menjawab pertanyaan. Namun detailnya tidak semua pertanyaan wajib dijawab. Ya, jika pertanyaan ini ada pertanyaan yang mau ngejak debat, pertanyaan yang ternyata katanya pertanyaan namun ternyata isinya pernyataan. Ya sudah itu kan dia mau cerita kan ya, Anda mau cerita ya sudah. Atau kemudian pertanyaan ada pertanyaan tendensius untuk cari-cari kesalahan orang yang menjawab pertanyaan. Maka ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak menjawabnya dan tidak melayaninya tidaklah terlarang. Tsumma dzakara rahimallah, kemudian penulis Nadham menyebutkan menyampaikan kalimat antisipasi dalam masalah ini supaya tidak ada orang yang punya prasangka bahwasanya tindakan berikut ini termasuk menyembunyikan ilmu. Beliau mengatakan rahimallahu taala, wasa'inul ilmi amman laysa yahmiluhu, dan orang yang menjaga ilmu dengan tidak memberikannya kepada orang yang tidak bisa memikulnya, madzaka bikitmani, maka dia bukanlah orang yang menyembunyikan ilmu, bal saunun, bahkan itu melindungi ilmu, menjaga ilmu, fala talumi, maka janganlah engkau mencelanya. Maka jika tujuan dari tidak menjawab itu adalah menjaga ilmu, maka dia ditanya namun tidak menjawab, maka ini bukan menyembunyikan ilmu, namun ini adalah termasuk menjaga ilmu. Famislu hadza, maka orang semacam ini perbuatan yang dia lakukan tidaklah dihitung sebagai tindakan menyembunyikan ilmu. Semisal ada orang yang bertanya bukan untuk mencari faedah, bukan karena mencari pengetahuan, namun dia bertanya untuk mencela, atau dia bertanya li umurin ukhra, karena faktor-faktor yang lain dan kepentingan-kepentingan yang rendah, dan karena untuk menyebarluaskan kebatilan, maka pertanyaan semacam ini tidak boleh dijawab, dan tidak menjawabnya tidaklah tergolong menyembunyikan ilmu. Fala talumi, janganlah engkau mencela, artinya janganlah engkau mencela seorang ulama yang menjaga ilmu dan tidak menjelaskannya kepada orang yang bertanya, manakala dia bertanya lihadal ghardi, karena tujuan-tujuan di atas.
Walihadzal maksud, dan karena maksud semacam ini. Kalau Nadhim rahimahullah ta'ala, wa innamal katmu man'ul ilmi talibahu. Pengertian menyembunyikan ilmu adalah tidak memberikan ilmu kepada orang yang mencarinya. Min mustahikin lahu, dan dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan bimbingan ilmu. Fafham, maka pahami pengertian ini dengan baik. Wala tahimi, dan jangan salah paham. Maka beliau sampaikan di sini pengertian dan definisi menyembunyikan ilmu, tidak memberikan ilmu kepada orang yang mencari, dan dia adalah orang yang berhak. Dia mencari, dia yang minta, dia yang bertanya, dan dia berhak dan layak untuk diberi ilmu tersebut. Karena boleh jadi ilmu ini pelajaran-pelajaran anak SMA yang tanya anak TK dalam ilmu agama. Di dunia ilmu agama posisinya baru anak TK. Belajar Iqra 1 saja belum selesai, namun tanya yang muluk-muluk. Tanya muluk-muluk yang itu pelajaran anak SMA di dunia ilmu agama. Ya, tentu jawabannya tidak dijawab. Belajar dulu, selesaikan Iqra-nya, bisa baca Quran. Nanti tambah belajar bahasa Arab, nanti besok saya jawab dan saya jelaskan. Karena itu butuh banyak istilah Arab dan sebagainya. Tidak paham kalau saya uraikan. Anda cuma bisa manggut-manggut, namun nggak tahu apa itu. Atau karena faktor-faktor yang lain. Ya, maka di sini terdapat persyaratan. Min mustahikin lahu, orang yang berhak untuk mendapatkan ilmu. Maka kalimat ini menjelaskan bahasanya menyembunyikan ilmu itu tercela manakala orangnya itu memenuhi kriteria di atas. Adapun menyembunyikan ilmu dari orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya, maka ini tidak tergolong menyembunyikan ilmu dan dia tidak tercela dengan perbuatannya. Wala tahimi, artinya la taqwa, janganlah engkau terjumus dalam salah paham dalam masalah ini dengan mencampur adukkan berbagai hal. Dengan menganggap bahasanya menjaga ilmu itu salah satu bentuk menyembunyikan ilmu. Dan qala Nadhim rahimallahu ta'ala wattabi'al ilma bil a'mali, lanjutkanlah ilmu, lanjutkanlah dengan amal. Wad'u ila sabila rabbika bitibyani wal hikami, kemudian berdakwahlah, ajalah manusia kepada agama jalan Tuhanmu, bitibyan, dengan penjelasan, wal hikami, dan dengan penuh hikmah. Artinya menjadi kewajiban Anda wahai penuntut ilmu untuk perhatian dengan amal. Karena maksud dari ilmu adalah amal. Belajar ilmu itu adalah sarana. Yang jadi tujuan adalah amal. Dan ada satu perkara yang penting, satu perkara yang agung dan penting, lil ghayah, sangat-sangat penting. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, yahtiful ilmu bil amal. Ilmu itu berteriak dengan mengatakan ayo beramal. Fa'in ajabahu, jika penuntut ilmu itu merespon, wa ilar tahal, jika tidak direspon, maka ilmu tersebut akan pergi. Maka ilmu, kata Ali bin Abi Thalib, mengajak orangnya untuk mengamalkannya. Ayo diamalkan, ayo diamalkan. Maka jika ajakannya diterima, maka ilmu tersebut akan mapan, permanen pada dirinya, melekat pada dirinya. Jika tidak diamalkan, maka dia pergi. Dan contoh nyata ilmu itu jika tidak diamalkan itu adalah pergi. Ilmu berupa bacaan-bacaan zikir dan doa. Itu kalau nggak diamalkan, sangat terlihat kalau dia pergi kemudian jadilah orangnya itu lupa. Dia tidak punya ilmu tentang doa masuk toilet, nggak pernah diamalkan, itu hilang. Maka sangat terlihat kalau ilmu itu hilang manakala tidak diamalkan.
Dan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimallahu ta'ala beliau punya buku penting dalam masalah ini yang judulnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Ya, ilmu itu mengharuskan adanya amal. Beliau bawakan di kitab beliau ini sejumlah teks, sejumlah nas yang sangat banyak dari hadis dan sejumlah riwayat dari para ulama salaf layak bagi penuntut ilmu untuk mentelaahnya. Di antaranya adalah dikutip di sini. Qala rahimallahu ta'ala dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, aku wasiatkan kepada anda wahai para penuntut ilmu untuk punya niat yang ikhlas dan menuntut ilmu. Kemudian paksalah jiwa untuk mengamalkan isi ilmu. Karena ilmu itu adalah pohon dan amal buahnya. Dan orang tidaklah tergolong alim, orang yang berilmu jika dia tidak mengamalkan ilmunya. Jangan engkau merasa puas dan senang dengan amal selama engkau masih kesepian dari ilmu, selama ilmu masih pas-pasan. Namun janganlah kemudian merasa puas dengan ilmu sehingga tidak beramal. Makunta muqassiran, padahal engkau adalah orang yang tidak sungguh-sungguh dalam amal. Sikap yang benar bagi penuntut ilmu, ijma' bainahuma, gabungkan di antara keduanya. Tekun dengan ilmu, dengan menghadiri majelis ilmu, membaca kitab, diskusi. Namun ada waktu di mana dia berpagi-pagi bersegera pergi ke masjid, kemudian baca Quran dan menyisihkan waktu untuk mengerjakan sholat dan meningkatkan diri untuk semangat berpuasa. Nah ini maka gabunglah di antara keduanya. Sebagian orang menjadikan ilmu itu sendiri sebagai amal. Artinya ya yang lain amalnya seenaknya, yang penting saya rajin ngaji. Ini tidak benar. Sebagian yang lagi asyik dengan beramal kemudian mencela orang yang belajar. Ngapain susah-susah belajar, ini berat. Ya, kan maksudnya amal, ayo ngamal. Ya, maka ini tidak benar. Gabungkanlah kedua-duanya. Bersungguh-sungguh dalam ilmu dan bersungguh-sungguh dalam amal. Masyai'un at'af min alimin, tidak ada sesuatu yang lebih lemah dibandingkan seorang yang berilmu, masyarakat meninggalkan ilmunya karena jeleknya kelakuannya. Namun sebaliknya orang yang bodoh, maka masyarakat akhoda bijahlihi, manusia mengambil kebodohannya karena mereka melihat ibadah dan amalnya. Maka sedikit dari ilmu ditambah sedikit dari amal itu anja fil aqibah, lebih menyelamatkan di akhirat. Jika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya dalam bentuk rahmat-Nya dan Allah sempurnakan untuk hambanya nikmat-Nya. Wa amal mudafa'ah wal ihmal, adapun ihmal meninggalkan amal atau mudafa'ah ribut antara beramal ataukah berilmu, akhirnya malah tidak sempat beramal. Wa hubul huwaini, mungkin makna huwaini adalah rendah atau hina, lebih suka kepada hal-hal yang indah dan tidak mulia. Wal istirsal, dan larut dengan kesenangan duniawi. Kemudian lebih mengutamakan al-khafdi wa da'ah ketenangan. Wal lebih cenderung pada kenyamanan dan kelapangan. Fa inna khawatim hadhil khisal, maka dampak akhir dari sifat-sifat semacam ini tercela, dan dampak akhirnya adalah waqbah, dan dampaknya adalah kariha, satu hal yang baunya tidak enak, wakhimah, dan ini satu masalah besar. Maka maksud dari ilmu adalah amal, sebagaimana maksud dari amal adalah selamat di akhirat. Maka jika amal itu qasiran anil ilmi, tidak sebagaimana ilmunya, karena al ilmu kallan alal alim, maka ilmu itu akan jadi beban bagi si alim. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang malah menjadi beban bagi orangnya,
dan mendatangkan kehinaan. Dan jadilah ilmu tersebut di leher orangnya menjadi rulan atau menjadi belenggu. Maka tidaklah orang yang mengumpulkan buku-buku para ulama, buku-buku ilmu seperti orang yang mengumpulkan emas dan perak. Dan tidaklah orang yang rakus dengan buku-buku ilmu, kecuali kalau harus orang yang rakus, al-jasi yang rakus dengan emas dan perak, dengan uang. Dan tidaklah orang yang muram bihubbiha, yang muram dari kata-kata gharamah yang artinya juga cinta. Maka orang yang kemudian terlanda kasmara karena cinta dengan ilmu, dengan buku-buku ilmu, dia adalah bagaikan orang yang menyimpan emas dan perak. Maka sebagaimana harta itu tidaklah bermanfaat kecuali jika dibelanjakan. Kalau cuma ditumpuk tidak manfaat. Ditumpuk dan tidak dikeluarkan sehingga makannya cuma ala kadarnya. Ya nasi sama kerupuk, padahal duitnya setumpuk. Ya, maka tidak memberikan manfaat bagi orang yang mengumpulkannya. Maka demikian juga ilmu tidaklah bermanfaat kecuali orang yang mengamalkannya dan orang yang memperhatikan kewajiban-kewajibannya. Wa yaqul, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, apa faedah emas dan perak jika disimpan oleh seseorang namun dia tidaklah mendapatkan manfaat darinya, tidak pula membelanjakannya. Lalu ilmu apa faedahnya jika seorang itu mengumpulkannya namun tidak mengamalkannya dan tidak membagikannya? Oleh karena itu kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi rahimallahu ta'ala kemudian mengatakan, kadzalika demikian juga ilmu tidaklah memberikan manfaat kecuali bagi orang yang mengamalkannya dan memperhatikan kewajiban-kewajibannya. Maka hendaknya masing-masing orang melihat dirinya kemudian memanfaatkan waktunya. Fa inna sawa'a qalin wa rahilu qarib wa tariqu makhuf wal irtirar ghalibun. Fa inna sawa' wallahu alam, apa ini sawa'? Kalau sawa' pakai ba tentu pahala. Maka pahala yang kita miliki itu sedikit, bekal itu sedikit, kepergian meninggalkan dunia itu sebentar lagi, jalan menuju ke sana itu menakutkan, dan umumnya orang ghalibnya orang itu tertipu dengan dirinya dan amalnya, maka bahayanya sangat-sangat besar. Sedangkan orang yang mengkritik dan orang yang mengawasi itu betul-betul tajam penglihatannya. Wallahu ta'ala bil mirsad, Allah itu mengintai. Ya, kembali kepada Allah tempat kembali dan tempat kembali. Maka siapa yang melakukan amal meskipun seberat darah berupa kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya. Dan siapa yang melakukan amal meskipun sebesar darah berupa kejelekan, maka dia akan melihat dampaknya. Sekian perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Kemudian terdapat dalam hadis yang sahih dalam riwayat Tirmidzi dan yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya kemana dia habiskan, ilmunya apa yang dia lakukan dengan ilmunya, dan akan bertanya tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia membelanjakannya, dan Allah akan menanyakan badan seorang hamba, untuk apa dia rusakkan. Badan manusia itu rusak. Dulunya pas kita muda matanya tajam, setelah tua jadi rabun. Itu dipakai untuk apa? Jadi rabun itu rusaknya karena apa? Melototi cewek atau melototi buku-buku sesat, atau kemudian karena baca Quran atau karena yang lain. Maka ingatan itu juga rusak. Dulu tajam, kemudian lama-lama boleh jadi sampai pikun. Akan ditanyai,
ini ingatan, akhirnya rusak, pikun, itu kemarin memorinya dipakai untuk ingat apa saja, akan ditanya. Kaki, dulu jalan gagah bisa lari, kemudian setelah tua jalannya harus pelan-pelan, ini rusak untuk apa? Kebanyakan bola, kebanyakan futsal, atau kemudian kebanyakan jalan ke majelis ilmu, atau yang lain. Itu semua kan Allah tanyakan dan kita harus sudah menyiapkan jawabannya. Dan terdapat sangat banyak dalil fitarhib yang menakut-nakuti orang yang tidak mengamalkan ilmunya atau melakukannya atau mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan. Semisal firman Allah di surat Shaf, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian katakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kabur maqtan, sungguh sangat besar murka di sisi Allah gara-gara kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Perlu diketahui maqtan itu sendiri sudah murka besar, sudah marah besar. Apalagi ditambah kaburo maqtan, maka ini marah besarnya itu kuadrat. Karena maqtan itu sendiri marah besar, kaburannya besar, maka besarnya 2. Maka ini marahnya kuadrat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan. Dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan seorang pada hari kiamat, dimasukkan dalam neraka, lalu keluarlah usus-ususnya dalam neraka, lalu dia memutari ususnya sebagaimana keledai memutari roha, alat untuk penggiling gandum. Maka penduduk neraka kemudian mengerumuninya dan mengatakan, wahai fulan, apa kabarmu? Bukankah dulu engkau ketika di dunia engkau suka mengajak yang baik, melarang yang mungkar? Maka fulan mengatakan, dulu betul aku mengajak kalian pada kebaikan, namun aku tidak melakukannya. Aku larang kalian dari kejelekan, namun aku orang yang melanggarnya. Oleh karena itu maka di antara sifat salaf rahimahullah ketika mereka mendengar hadis bersegera mengamalkannya. Dari Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, tidaklah sampai kepadaku satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku mengamalkannya meskipun sekali. Yang dimaksud dengan mengamalkan meskipun sekali ini tertuju untuk hadis-hadis tentang keutamaan amal dan motivasi amal. Adapun hadis yang membahas tentang masalah hal-hal yang hukumnya wajib dan berbagai macam kewajiban tentu tidaklah cukup, kecuali harus muhafadzah, dijaga dan terus menerus. Gak bisa cuma sekali. Ada hadis keutamaan berbakti kepada orang tua, kemudian berbakti kepada orang tua sekali, besoknya durhaka. Tentu tidak demikian, harus dijaga. Tapi kalau kemudian sholat duha, puasa ini puasa itu, kerjakan sekali sudah cukup. Ini sudah cukup untuk terhitung mengamalkan ilmu yang didapatkan. Demikian juga perkataan Amr ibn Qais al-Mulai, jika sampai kepadamu satu dari kebaikan maka amalkanlah meskipun sekali, maka engkau tergolong orang yang mengamalkannya. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, tidaklah aku mencatat satu hadis kecuali aku amalkan. Sampai aku jumpai Nabi SAW itu berbekam, kemudian memberikan kepada Abu Taibah, tukang bekam di masa Nabi, uang 1 dinar. Lalu kuberikanlah, maka aku kata mendengar hadis ini, aku minta datangkan tukang bekam dan kuberikan pada si tukang bekam uang 1 dinar ketika aku berkumpul dengannya. Ini coba bayangkan, Nabi pernah cuma dibekam ngasih emas 4,25 gram emas. Gimana Imam Ahmad begitu baca hadis ini, kemudian besoknya ngundang tukang bekam. Kemudian dibayar 1 dinar. Berarti kalau dirupiahkan berapa? 2 juta. 2 juta rupiah.
Karena beliau ingin mau mengamalkan hadis tersebut. Begitu dengar maka langsung diamalkan. Oleh karena di antara sifat salaf bahasanya ilmu itu nampak pada mereka dalam akhlaknya, dalam sopan santunnya, dalam adabnya, dalam sikap-sikapnya. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri, dulu penuntut ilmu di masa dulu, di masa beliau, di masa tabi'in, idza talabal ilma, jika dia mulai menuntut ilmu, lam yalbas, maka tidaklah lama ayyuradalika, bekas ilmu itu terlihat pada penglihatannya. Ya, maka dia lebih, yang dulu jelalatan menjadi lebih tertunduk. Yang lu sembarangan lihat sekarang pilih-pilih dalam melihat. Wa takhashu'ihi, lebih khusyuk. Lebih khusyuk dalam beramal. Ya, lebih rajin ke masjidnya. Ya, lebih awal sholat jamaahnya. Walisani, dan terlihat pada lisannya. Dulu suka ngomong jangkrik dan teman-temannya libur semua. Ya, baik di Facebook ataupun di omongan kesehariannya. Ya. Tidak ada status Facebooknya jangkrik. Tidak ada. Kenapa? Karena sudah menjadi penuntut ilmu. Maka terlihat di lisannya. Wayadi, dan terlihat di tangannya. Terlihat di tangannya boleh jadi dulu usil, ya. Suka ngerjain orang, akhirnya tangannya tidak lagi seperti itu. Wasolati, dan terlihat pada solatnya dulu malas-malesan, ya, bolong ke masjid jarang-jarang, jadi rajin ke masjid. Ya. Maka nampak pada ibadahnya. Wasilatihi, dan dulu malas, kemudian menyambung hubungan baik dengan kerabat. Setelah jadi penuntut ilmu, semangat untuk membangun silah, membangun hubungan baik dengan kerabatnya. Wazuhdihi, kalau dulu rakus dengan dunia, maka kemudian menjadi orang yang mencari dunia namun tidak rakus dengan dunia. Ringkasnya, ilmu di masa silam itu akan berpengaruh pada orangnya dalam perilakunya dan dalam ibadahnya. Kemudian wada'u ila sabili rabbika bitibyani wal hikami. Artinya ilmu ini yang telah Allah muliakan dirimu dan Allah anugerahkan dirimu dengannya, sampaikan kepada yang lain. Ajak orang lain. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, katakanlah inilah jalanku, aku mengajak manusia kepada agama Allah ala basiratin, dengan menggunakan ilmu. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, siapakah yang lebih bagus ucapannya dibandingkan orang yang mengajak manusia pada agama Allah. Dan penulis nazam mendorong untuk dakwah kepada agama Allah Jalla wa Ala itu bitibyan, dengan penjelasan yang jelas, wal hikami, dan dengan penuh hikmah. Maka perkataan beliau ini mengisyaratkan bahasanya dakwah itu membutuhkan tibyan wal hikami, membutuhkan atibian, kejelasan, wal hikami, dan hikmah, yaitu ilmu. Maka dakwah itu membutuhkan tibyan. Seorang yang berdakwah harus jelas ngomongnya, maka dia perlu ilmu bahasa. Jangan sampai ngomong panjang lebar, orang tidak faham. Saya sama sekali tidak faham apa yang Anda katakan dari depan sampai akhir. Tidak jelas dakwahnya, nulis bulat, apa ini ya? Ini tumpuk-tumpuk, saya nggak ngerti ini apa maunya. Dan di antara kemudian bentuk at-tibyan dalam dakwah, kejelasan dalam masalah dakwah, penguasaan terhadap bahasa audien. Kalau di kampung maka pintar bahasa Jawa karena ini kampungnya orang Jawa. Kalau kampungnya kampung orang Sunda, ya pintar bahasa Sunda. Kalau kampungnya orang Medan, ya pintar bahasa Medan. Ceramahnya pakai bahasa Medan. Maka jelas. Kalau kemudian orangnya tidak begitu, audiennya tidak begitu menguasai bahasa Indonesia, kemudian kita ceramai dengan bahasa Indonesia sejelas-jelasnya, tetap dia tidak jelas. Kalau audiennya orang yang berbahasa Inggris, maka ya pakai bahasa Inggris. Maka butuh atibian, butuh kejelasan, butuh jelas. Dan di antara alat penting orang untuk
bisa berdakwah dengan jelas, penguasaan terhadap bahasa. Wal hikami, dan juga memerlukan hikmah, yaitu ilmu. Artinya yang dimaksud dengan al-hikam, ilmu yang dibangun dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah, ud'u ila sabil rabb, ud'u ilallahi ala basiratin. Aku mengajak manusia pada agama Allah dengan ilmu. Adapun orang yang mengajak tanpa ilmu, maka secara logika ini juga tidak bisa mengajak. Dia tidak punya materi apa yang mau dia dakwahkan. Gimana bisa berdakwah? Maka seandainya dia memaksakan diri, fa inna ma yufsidu aktsar mimma yuslih, maka kerusakan yang dia hasilkan lebih banyak daripada perbaikan yang dia lakukan. Sebagaimana perkataan Umar Ibn Abdul Aziz rahimallahu ta'ala, man abidallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Siapa yang menyembah Allah, dan di antara kegiatan menyembah Allah adalah dakwah, siapa yang menyembah Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia timbulkan lebih banyak daripada perbaikan yang dia lakukan. Ini perkataan, asalnya adalah perkataan Umar bin Abdul Aziz. Man da'a biduni basirah, maka siapa yang berdakwah tanpa ilmu, maka kerusakan yang dihasilkan lebih banyak daripada perbaikannya. Ini asalnya perkataan Umar ibn Abdul Aziz. Man abidallaha, dengan redaksi man abidallaha, siapa yang menyembah Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu, kana ma yufsid aktsar mimma yuslih. Kerusakan yang dia hasilkan dan dia timbulkan, dampak negatif yang dia hasilkan lebih banyak daripada hal-hal positif yang biasa dia wujudkan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Ya, akan kita lanjutkan esok hari di Masjid Al-Asri. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.